Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Habib Abdul Khalid Al-Huzain dengan NPM 20.04040007, serta rekan saya Harisma Amelia Nuraini dengan NPM 20.04040018 yang akan menjelaskan mengenai urf. Definition of urf literally means to know. Technically, what is common or customary among the people and to which they habituate, whether it is a word or deed which is not contrary to the Quran and Sunnah. Maksud dari slide yang pertama ini yaitu mengenai definisi atau pengertian urf. Secara harfiah, urf berarti mengetahui, sedangkan secara istilah, urf berarti sesuatu yang umum atau sesuatu yang biasa di antara orang-orang, baik itu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. The difference of custom with usage or adat and ijma. Number one, urf differs from usage since usage can be from individual and a group of people. Number two, usage from individual is a personal practice or aqdah fardiyah, and from a group of people is a collective practice or aqdah jama'iyah, but urf is only a collective practice. Number three, it also differs from ijma, as ijma is specifically the making of mujtahid will, urf is the making of community at large, either mujtahid or public. Pengertiannya yaitu perbedaan penggunaan adat atau urf dengan ijma. Yang pertama yaitu perbedaan dari penggunanya. Urf dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Yang kedua, penggunaan secara kelompok disebut dengan praktik pribadi atau aqdah fardiyah, sedangkan secara kelompok disebut dengan praktik kolektif atau aqdah jama'iyah. Tapi urf hanyalah praktik kolektif. Yang ketiga yaitu urf berbeda dengan ijma, karena ijma secara khusus perbuatan yang dilakukan oleh mujtahid, sedangkan urf dapat dilakukan oleh masyarakat luas maupun mujtahid atau publik. Condition of valid urf. Number one, urf must represent a common and recurrent phenomenon. Number two, custom must also be in its existence at the time a transaction is concluded. Number three, custom must not contravene the clear stipulation of an agreement. The general rule is that contractual agreements prevail over custom. And resource to custom is only valid in the absence of an agreement. Lastly, custom must not violate the menas, that is the definitive principle of the law. Ketentuan urf yang valid. Yang pertama yaitu urf harus mewakili fenomena umum dan berulang. Yang kedua yaitu adat juga harus ada pada saat proses selesai. Yang ketiga yaitu adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam suatu perjanjian. Aturan umumnya adalah perjanjian kontrak berlaku atas kebiasaan, dan jalan lain dari kebiasaan hanya berlaku jika tidak ada persetujuan. Yang keempat atau yang terakhir, adat tidak boleh melanggar nas, yaitu nas definitif hukum. Oposisi dari kebiasaan untuk nas dapat bersifat mutlak atau sebagian. Jika yang pertama tidak ada keraguan bahwa kebiasaan itu harus disisipkan. Types of urf. Number one, verbal or qawli. Verbal urf consists of the general agreement of the people on the usage and meaning of words deployed for purpose other than their literal meaning. As a result of such agreement, the customary meaning tends to become dominant and the original or literal meaning is reduced to the status of an exception. Jenis-jenis urf.
Yang pertama yaitu lisan atau qauli. Pengertiannya adalah huruf secara lisan terdiri dari kesepakatan umum antara orang-orang tentang penggunaan dan makna-makna kata yang digunakan untuk tujuan selain makna literalnya. Akibat dari kesepakatan tersebut, makna adat atau huruf cenderung menjadi dominan dan makna asli atau harfiah direduksi menjadi status pengecualian. Number 2, actual or fi'li. Actual oath consists of commonly recurrent practice which are accepted by the people. An example of actual oath is the give and take sale or by al-ta'ati, which is normally concluded without interests of offer and acceptance. Selanjutnya, yang kedua dari jenis-jenis huruf yaitu perbuatan atau fi'il. Maksudnya adalah huruf aktual terdiri dari praktik-praktik umum yang berulang dan diterima oleh orang-orang. Contohnya adalah jual beli atau memberi dan menerima, atau bai al-ta'ati yang biasa diakhiri tanpa ucapan, penawaran dan penerimaan. Prof. Hujjah of oath. Number 1. Majority of Muslim jurists consider a valid custom as one of secondary source of Islamic law. Although the ulama have attempted to locate the justification of oath as a secondary source of Islamic law, their attempt has not been free of difficulties. Number 2, the ayah, which is quoted in support of oath, occurs in Surah Al-A'raf and in Surah Al-Hajj. Number 3, according to the Maliki jurist Shihab al-Din al-Qurafi, this ayah is explicit and provides a clear authority for oath. Bukti hujah dari huruf yang pertama yaitu mayoritas ahli hukum Muslim menganggap kebiasaan yang sah sebagai salah satu sumber sekunder hukum Islam. Meskipun para ulama telah berusaha untuk menemukan pembenaran tentang huruf sebagai sumber sekunder hukum Islam, upaya mereka belum selesai atau belum bebas dari kesulitan. Yang kedua yaitu ayat yang dikutip untuk mendukung huruf dalam hal ini tercantum dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Al-Hajj. Yang nomor 3 yaitu menurut ahli hukum Maliki Shihab dan Al-Zina Al-Qarafi, ayat ini eksplisit dan memberikan otoritas yang jelas untuk huruf. Next, according to this view, oath is clearly upheld in the Quran as a proof of Sharia and an integral part of it. Among the indirect evidence in support of oath, the ulama have also quoted the following saying of the prominent companion Abdullah bin Mas'ud, that what the Muslims deem to be God is God in the sight of God. Lanjutannya yaitu nomor 4, menurut pandangan ini huruf jelas ditegakkan dalam Al-Quran sebagai bukti syariat dan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Yang terakhir, di antara bukti tidak langsung yang mendukung huruf, para ulama juga mengutip perkataan dari sahabat terkemuka Abdullah bin Mas'ud, itulah yang dianggap oleh kaum muslimin berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.